Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading bulan Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah kartu Death atau kematian. Kata kuncinya adalah I am learning that endings are merely beginnings. Yang artinya, saya paham bahwa semua yang sudah berakhir sebenarnya hanya suatu permulaan. Ini adalah energi keseluruhan kamu di bulan Juni. Jadi yang saya rasakan, Aquarius mungkin akan mengalami proses transformasi, proses perubahan yang cukup signifikan di bulan Juni. Oke, so 3 kartu di atas ini merupakan energi yang akan menghampiri kamu, sedangkan 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah Seven of Wands, ditemani atau diklarifikasi oleh Three of Cups. Di sini yang saya rasakan adalah Aquarius di bulan Juni mungkin akan membatasi diri dari teman-temannya atau dari lingkungannya lah. Ini yang saya rasakan adalah lingkungan kamu atau teman-teman kamu atau orang-orang yang selama ini dekat dengan kamu. Dan ini adalah kamu. Seven of Wands adalah energi yang defensif kan, yang sangat pokoknya lo nggak boleh masuk teritori gue gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, kamu kayak menjaga jarak atau kamu membuat batasan dengan lingkungan kamu. Saya nggak paham atau saya nggak tahu karena saya nggak buka kartu kenapa kok kamu melakukan hal ini. Tapi yang pasti kalau kita melakukan pembatasan ini tentunya ada sesuatu yang terjadi antara kamu dengan pihak luar. Jadi mungkin ternyata teman-teman kamu nih atau orang atau pasangan kamu lah, orang di sekitar kamu nih ternyata selama ini hanya bergaul sama kamu karena mereka memanfaatkan kamu. Mungkin memanfaatkan waktu kamu, uang kamu, atau memanfaatkan kecerdasan kamu, apapun itu. Tapi ada energi, mungkin kamu merasa selama ini terlalu baik atau terlalu royal atau terlalu generous gitu loh kepada orang lain, sehingga akhirnya kamu yang kecapean sendiri. Dan makanya di bulan Juni ini kamu benar-benar menjaga energi kamu, membatasi diri kamu dari orang-orang tersebut atau orang-orang secara umum lah. Jadi benar-benar mungkin kamu lebih pengen sendirian bisa dibilang daripada kumpul-kumpul gitu loh. Oke. So kartu berikut yang saya punya untuk kamu adalah kartu The Fool dengan klarifikasi Nine of Wands. Jadi di sini makanya yang saya bilang mungkin selama ini ternyata terutama di era corona ini kan, kita banyak berada di rumah, kita banyak melakukan refleksi diri, kita banyak sendirian, nggak banyak kumpul dengan orang-orang. Ternyata pada saat kita melihat ke dalam diri kita sendiri, melihat ke dalam kehidupan kita, ternyata kok yang selama ini gue kasih ke orang nggak pernah balik ya ke gue. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya, contoh aja, ini contoh gampangnya aja. Misalnya selama ini kalau teman kamu ulang tahun, kamu pasti selalu kasih kado. Atau minimal kamu datang ke rumahnya, tiup lilin, kamu beli kue, kamu tiup lilin dengan mereka, membuat hari ulang tahun mereka jadi spesial gitu loh. Tapi pada saat kamu ulang tahun, kok nggak ada ya yang peduli, atau kok nggak ada ya yang memperlakukan seperti itu ke gue, atau nggak ada yang kasih kado, atau nggak ada yang melakukan sesuatu yang spesial di hari ulang tahun kamu. Itu contoh aja. Jadi kayak Nine of Wands di sini yang saya rasakan adalah energi kamu merasa atau kamu jadi terbuka mata kamu bahwa oh ya, ternyata selama ini orang-orang yang gue anggap teman atau pasangan yang gue anggap mencintai gue ternyata kok kayak malah menyalahgunakan kebaikan gue ya. Jadi makanya kartu pertama yang keluar untuk kamu adalah Seven of Wands, dimana ini adalah energi yang defensif dan teritorial, yang membatasi diri gitu loh. Tapi bagusnya dengan keluarnya The Fool ini, dengan 3 energi yang kamu sudah sadari ini di bulan Juni nanti, energi The Fool adalah energi yang
membebaskan diri kan, energi yang udah lupain yang udah terjadi semuanya, tinggalin, yang penting sekarang gue udah sadar kesalahan gue maupun kesalahan orang-orang di sekitar gue udah maafin, tapi sekarang gue mau bebas sendirian atau gue mau jalan sendirian gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih lebih kepada mungkin selama ini Aquarius terlalu membagi-bagi energinya ke banyak orang. Jadi berusaha menyenangkan hati banyak orang sehingga akhirnya kamu sendiri yang kecapean. Bisa juga seperti itu kan. Jadi sekarang akhirnya di bulan Juni ada perubahan nih, ada depth, ada transformasi yang kamu lakukan dari dalam diri kamu untuk udah, gue sekarang mau fokus ke satu orang aja atau ke satu grup aja. Gue gak mau energi gue berceceran kemana-mana hingga akhirnya gue sendiri yang kecapean, gue sendiri yang kebebanan gitu loh. Jadi di sini dengan The Fool kamu bener-bener ingin venture out sendirian, ingin keluar sendirian, bebas sendirian gitu loh. Atau paling tidak memfokuskan diri kepada satu tujuan aja, nggak tercerai-berai gitu. Kemudian dengan keluarnya Ace of Swords di sini, ini adalah yang saya rasakan kebenaran tersebut. Kebenaran bahwa iya, gue emang harus berubah. Harus ada yang dirubah dari dalam diri gue dan dari perilaku gue kepada orang-orang di sekitar gue. Orang-orang lain gue gak bisa rubah. Karena biar gimana kita sebagai manusia tidak bisa merubah manusia yang lain tanpa mereka mau merubah diri mereka masing-masing. Kita hanya bisa merubah bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Jadi di sini dengan keluarnya Ace of Swords, yang saya rasakan adalah ini pemahaman Aquarius bahwa memang ya gue harus berubah. Gue gak bisa lagi membebani diri gue dengan energi-energi orang lain. Gue harus jaga jarak, gue harus meringankan diri gue supaya gue bisa maju jalan. Jadi ini Ace of Swords ini di bulan Juni yang akan kamu alami ini benar-benar saya rasakan sangat-sangat membantu sekali. Karena ini kayak pemahaman baru untuk kamu bahwa kamu harus mematikan masa lalu agar supaya masa depan atau awal mula sesuatu yang baru untuk kamu bisa berlangsung atau bisa mulai terbuka. Ace of Swords di sini keluar dengan klarifikasi Queen of Wands. Dan ini yang saya rasakan lebih kepada kamu ya. Jadi kamu jadi lebih terkonsentrasi energinya. Jadi kalau sebelumnya kamu yang tadi saya bilang atau berceceran atau kemana-mana lah energi kamu habiskan ke si A, si B, si C, D, E, F, G, sampai Z. Sekarang dengan pemahaman yang baru ini akhirnya kamu jadi terkonsentrasi menjadi Queen of Wands. Jadi benar-benar terpusat atau terfokus kepada satu tujuan aja. Atau mungkin bisa juga kan kamu punya banyak gebetan atau punya banyak calon pasangan sehingga kamu memberikan energi kamu ke beberapa orang, akhirnya kamu sendiri yang kecapean. Karena biar gimana orang-orang tersebut ternyata hanya menyalahgunakan kebaikan kamu. Sekarang akhirnya kamu jadi ya udah, gue memusatkan perhatian gue, cinta gue fokus kepada satu orang aja. Dan ini yang saya rasakan mungkin kalau bukan diri kamu ya berarti ini adalah tambatan hati kamu ini yang kamu fokuskan diri. Jadi pemahaman baru di sini benar-benar saya rasakan akan sangat bermanfaat buat kamu Aquarius. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah moderation atau moderasi. Ini adalah saran untuk kamu. Jadi dengan keluarnya kartu ini kayak pengingat aja untuk kamu bahwa jangan terlalu berlebihan dalam melakukan apapun. Karena kalau kita berlebihan memberikan sesuatu, akhirnya kita sendiri yang kecapean kan? Karena orang lain belum tentu bisa membalasnya. Atau misalnya kita berlebihan dalam membagi hati kita, perhatian kita, cinta kita kepada banyak orang, akhirnya kita sendiri juga yang satu kebingungan, dan dua kita sendiri juga yang akhirnya jadi bosan
Karena biar gimana kalau kita tidak memusatkan perhatian kita kepada satu titik aja, tapi tercerai-berai kemana-mana, akhirnya kita sendiri yang jadi bosan karena kita nggak mendalami hal-hal tersebut gitu loh. Makanya di sini dengan keluarnya Queen of Wands nih, ini bener-bener energi yang bertumpu kepada satu tujuan gitu loh, yang kamu bisa menggalinya dengan lebih dalam, kamu bisa fokus dengan lebih baik lagi. Jadi moderation di sini adalah pengingat untuk kamu supaya jangan terlalu berlebihan ke depannya. Berlebihan kepada satu orang pun juga tidak baik, karena atau kepada satu tujuan juga tidak baik, karena kalau kita, intinya kita harus pastikan dulu bahwa yang kita tuju tersebut juga bisa memberikan balik kepada kita. Kalau kita rasa tidak bisa, itu artinya sudah berlebihan, yang artinya kamu harus melakukan moderasi. Dimana moderasi itu kan artinya penyeimbang kan, harus melakukannya setengah-setengah gitu loh. Jadi kayak ada lagu dangdut kan zaman dulu yang sedang-sedang saja gitu loh. Jadi jangan terlalu happy, jangan terlalu sedih, jangan terlalu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin gitu loh. Jadi energi balance atau keseimbangan, moderasi di sini sangat-sangat dibutuhkan, karena kamu keluar dari energi yang tercerai-berai hingga sekarang berusaha memusatkan perhatian kan. Tapi juga memusatkan perhatian juga jangan sampai berlebihan, apalagi jika sesuatu yang kamu tuju tersebut tidak memberikan balik kepada kamu. Oke? So Aquarius, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.